Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di part yang kedua ya tentang business development. Tadi sebelumnya kita sudah kalian sudah melihat ya business development yang part yang pertama gitu ya. Bahwa ternyata business development apalagi khususnya untuk startup ya. Jadi startup business development itu cakupan pekerjaannya banyak, luas gitu. Dari sana dapat disimpulkan bahwa aktivitas untuk melakukan pengembangan bisnis itu banyak sekali yang perlu dilakukan. Ya, salah satunya adalah pemasaran atau marketing. Nah, pemasaran atau marketing ini menjadi salah satu fundamental di dalamnya dan dirasa menjadi sangat yang paling menantang ya, khususnya untuk bisnis level startup. Kenapa? Karena di level startup ini kalian mengenalkan dan meyakinkan kepada customer potensial kalian untuk bahwa startup saya ini solusi dari pain kalian gitu loh, dari permasalahan kalian. Itu gue gitu loh. Ya, jadi marketing itu yang tadi saya bilang, marketing itu tidak selalu berhubungan dengan selling ya, pemasaran itu beda dengan selling ya. Marketing itu beda dengan selling ya. Jadi banyak hal gitu tentang pemasaran. Lah kegiatan pemasaran yang baik ya kan perlu direncanakan secara matang, termasuk memastikan tujuannya selaras dengan tujuan bisnis yang diharapkan. Lah, tugas perencanaan itu menjadi salah satu tugas dari seorang manajer business development. Nah, dari praktek yang terbaik, ya kan, bisa dilakukan ada 5 hal nih yang kalian harus lakukan ketika memulai sebuah perencanaan pemasaran untuk kalian yang memiliki startup. Oke, saya akan share screen begitu ya. Oke. Nah, ini dia. 5 hal yang dapat dilakukan untuk memulai sebuah perencanaan pemasaran. Mungkin kalau misalkan anak pemasarannya, anak yang ngambil marketing, mungkin ini, aduh ini makananku sehari-hari Bu, gitu ya. Nah, yang pertama yang kalian lakukan adalah mendefinisikan tujuan bisnis dan mengasosiasikan dengan matriks capaian. Goals itu apa? Dan kalian harus asosiasikan matriks tersebut. Jadi setelah kalian definisikan tujuan bisnis dari startup kalian gitu, asosiasikan dengan goals-nya. Jadi harus measurement, harus terukur, oke? Kalian harus memiliki matriks capaian dengan beberapa timeline gitu kan, karena semua di breakdown dengan timeline, semua di breakdown dengan target gitu ya. Jadi capaian-capaian atau goals itu harus kalian sampaikan dengan matriks dan diasosiasikan tadi dari tujuan awal dengan measurement yang kalian bikin. Lalu menganalisis kapasitas bisnis. Lah ini jangan salah. Ada beberapa startup yang secara SWOT itu terlalu pede gitu ya, terlalu pede. Padahal mereka belum bisa melihat secara overview di atas itu. Belum bisa gitu. Apa? Ternyata opportunity tidak begitu luas mereka baca, ataupun threat-nya atau ancamannya dari eksternal itu juga belum secara umum dibaca gitu. Jadi salah satunya bisa dilakukan dengan tabel SWOT. Itu kalian bisa lakukan. Ini anak strategi pinter nih, ya kan? Lalu yang ketiga adalah memahami landscape kompetisi di pangsa pasar yang dituju. Oke, kalian sudah tahu nih pangsa pasarnya apa, ya kan? Lah, kalian harus gambar. Jadi kalau misalkan dibilang itu kalian harus punya kanvas dan gambar kompetitor kalian dan pasar-pasar kalian yang. Jadi di mana kalian harus masuk ke dalam ceruk tersebut. Oke. Jangan ada beberapa ilmu yang saya pelajari. Kalian bisa main di red ocean atau main di blue ocean gitu ya. Red atau blue. Oke. Oh, aku akan main di red ocean gitu ya. Karena aku suka merah, Bu. Enggak kayak gitu gitu. Ketika kamu memang mau main di red ocean ataupun di blue ocean, tidak berarti yang blue ocean kalian tidak sama sekali tidak punya kompetitor. Pasti ada gitu. Pasti ada kompetitor-kompetitor yang mungkin tidak head to head dengan kalian, tapi relatif hampir sama bisnisnya. Dan itu harus kalian analisis gitu. Harus kalian pahami kompetisinya seperti apa gitu loh. Oke. Yang keempat adalah mengerti karakteristik konsumen dan kecenderungan dalam melakukan pembelian. Nah, kecenderungan dalam melakukan pembelian ini yang masih kadang-kadang diterka oleh startup.
Jadi, yang tepat seperti yang saya bilang bahwa startup jangan berhenti ketika kalian selling saja, tapi kalian lakukan feedback dan lakukan campaign yang kalian bisa mendapatkan data perihal perilaku, kecenderungan perilaku atau pergeseran perilaku mereka. Contohnya seperti ini, misalkan kalian punya restoran dan kalian, oh ya, oke, ini contoh yang paling baik. Kalian tahu Saboten Sokudo ya kan? Saboten Sokudo sekarang punya Gyoku sama salah satu lagi apa ya, statusnya di Saujajar. Namanya tuh tidak Saboten Sokudo, padahal itu dapurnya sama dari Saboten Sokudo. Why? Ada yang tahu why? Karena ternyata karakteristik konsumennya mereka itu sudah luas banget, cakupannya sudah lebar banget. Kalau dia hanya memiliki jualan di Saboten Sokudo, dia bisa kehilangan value di poin-poin karakteristik konsumen yang lain. Dan mereka tahu kecenderungan pembelian itu seperti apa. Maka daripada dia menutup Saboten gitu ya, gimana gitu, dia membuat anaknya gitu ya, turunannya di mana cakupan dari karakter konsumennya yang lain yang mungkin sebenarnya merupakan pangsa pasar Saboten Sokudo itu tetap bisa dialihkan tetap di dapur mereka tapi tidak di dapur orang lain gitu. Paham nggak ya? Paham, oke? Lalu yang kelima adalah mendalami gambaran umum atau life cycle konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Contohnya begini, ada namanya Q Farm, itu adalah salah satu alumni kita. Dia jualan ayam potong tapi ayam kampung ya, bukan ayam Leghorn atau apa ya, bukan ya, ayam kampung. Lah, saya biasa beli sama perusahaan ini itu biasanya 2 sampai 3 minggu setiap kali pembelian, sekitar 3 sampai 4 pack ya, sekitar 500 gram ayam atau setengah kilo ayam gitu ya, satu ekor yang 500 gram. Lah, dari situ kan kelihatan nih life cycle dari konsumen seorang saya gitu kan ya. Bagi pemilik startup itu seperti apa? Ketika masuk ke minggu kedua tidak ada pembelian ulang, dia menyapa. Memaintain konsumen itu sebegitunya loh. Mengingatkan, walaupun menyapa tidak berniat untuk menjual, menyapa. Itu juga harus kalian lakukan walaupun dalam startup gitu. Kalau bisnis besar banyak ya karena dananya cukup besar juga dan mereka punya gitu. Tapi kalau bisnis startup gimana? Ya harus dilakukan dari bisnis manajernya. Harus dilakukan dari owner-owner yang kalian punya, yang membangun, merintis dari startup itu. Tidak ada orang lainnya, kalian gitu. Begitu ya. Oke, selanjutnya ngomongin marketing. Mendefinisikan perencanaan pemasaran, oke? Lah, tujuan pemasaran itu dapat terdiri dari banyak hal, misalkan menumbuhkan profit, misalkan ya meningkatkan konversi pembelian dari basis konsumen yang sudah ada. Jadi meningkatkan pembelian, misalkan seperti ini, kalau misalkan kalian tahu tentang Indomaret, kalian seringlah main ke Indomaret di sebelah rumah misalkan, dan kalian beli gitu. Mbaknya tahu ini tetanggaku gitu ya, dan tetanggaku dan selalu bilang, Mas, nggak sekalian beli pulsanya, Mas itu diobrolin, Mas, kemarin beli Citato loh, dan hari ini dan saat ini Citato lagi promo nih gitu. Beli 2 potongannya 2.000 gitu. Oke. Nah, perencanaan itu yang harus di-create gitu kan, di-create. Tidak tiba-tiba kalian bisa memotong sebesar 2.000 kan tidak bisa gitu kan. Nah, lalu meningkatkan konversi pembelian dari basis konsumen yang ada tadi, memperluas cakupan pangsa pasar, jadi maksudnya membuat lagi konsumen baru, memperkenalkan layanan atau produk baru, atau memperluas relasi kerjasama. Dari daftar yang sudah ada itu tentukan prioritas, guys. Ya, prioritasnya kamu yang mana nih dari perencanaan marketing? Apakah mau memperluas cakupan pasar, ataukah mau membuat konversi pembelian dari basis konsumen yang ada? Jadi meningkatkan nilai, mereka biasanya beli sekitar 50.000 per bulan. Ini bisa ditingkatkan jadi 100 misalnya, 100.000 per bulan misalkan. Dengan apa? Dengan campaign-campaign atau promosi gimmick-gimmick yang kalian bikin gitu kan. Nanti gitu kan. Pilih dulu 2 atau 3 item, lalu jadikan tonggak capaian utama. Itu yang kalian lakukan. Lah, penentuan prioritas dari daftar perencanaan ini dapat didasarkan dari apa? Dari tujuan utama bisnis kalian. Lah, tujuan utama bisnis kalian itu apa gitu loh. Ya.
Jadi ambisi bisnis yang ingin dicapai pada tahun tersebut itu apa, tahun kedua itu apa, dan selanjutnya. Misalnya pada bisnis, misalkan contoh aja nih, meningkatkan transaksi terhadap layanan baru gitu ya. Apakah bisnis ingin menjangkau basis kota baru dan lainnya misalkan. Contoh pemetaannya seperti ini. Contoh pemetaan rencana pemasaran dan tujuan bisnis. Sebentar, saya share ya. Nah, sudah saya share nih, mohon maaf. Sudah saya share. Seperti ini. Misalkan meningkatkan nilai keuntungan sebesar 25% dari capaian tahun sebelumnya dan menggunakan produk yang sudah dimiliki. Ya, kalian buat seperti ini. Jadi saya mohon kalian bikin seperti ini. Kalian bisa bikin tugas ya di sini. Lalu contohnya rencana pemasaran ya, oke, kita mau bikin campaign iklan untuk meningkatkan awareness pasar, ya, untuk meningkatkan basis data konsumen prospektif sesuai dengan target pemasaran, misalkan. Nanti itu contoh rencana pemasaran. Di breakdown lagi ke sampingnya. Nanti pakai tools apa, kontennya harus seperti apa, gitu. Jadi kalian harus bikin tabel yang seperti ini. Atau misalkan, oh saya mau ekspansi di luar kota, luar Jawa dan membantu kantor perwakilan di wilayah tersebut untuk menguatkan bisnis misalkan. Lah gimana? Oke, saya akan membuat rencana pengembangan program brand awareness. Ya kan? Melakukan beberapa pendekatan dengan paksa-paksa melalui kegiatan komunitas terkait. Misalkan ternyata di Sulawesi yang sekarang kita lagi ada bencana ya. Brand awareness-nya gimana? Kalian bikin CSR di sana. Kalian bisa bikin bantuan dan itu salah satu bentuk campaign ya, salah satunya. CSR itu bisa menjadi kamuflase kalian untuk bikin campaign gitu loh, untuk brand awareness gitu sebenarnya. Lalu meluncurkan produk baru, misalkan merencanakan kegiatan sosialisasi, kalian bikin sosialisasi, bikin pengiklanan, bikin promo diskon, buat studi kasus praktek terbaik atau pembuatan produk, bikin teaser, bikin snack peek dan lain sebagainya. Oke. Lah, contohnya seperti apa? Ini contoh yang ibu buat ya. Ibu buat ini yang ibu contoh ibu bikin buat bisnis ibu gitu ya. Pemasaran itu paling penting guys gitu. Jadi kalian harus bikin gitu. Jadi jangan salah ya. Kalau misalkan kalian nggak bikin ya bahaya gitu. Karena nggak bisa, marketing itu nggak direncanain gitu. Ini salah satunya. Karena sekarang kalau misalkan dibilang desain grafik itu menjaring hanya mampu sekitar 5% attention. Jadi perhatian dari si media sosial itu hanya 5%. Itu hanya mencuri perhatian 5%. Maksudnya apa? Untuk closing aja kita butuh mungkin lebih besar lagi persentasenya. Ini mencuri perhatiannya aja hanya 5% gitu. Berarti kemungkinan closing sangat kecil untuk desain grafis. Maka dari itu, misalkan salah satunya membuat snack peek atau teaser gitu ya, yang bisa kalian bikin sebagai campaign ya, sebagai campaign. Misalkan seperti ini, saya akan share screen. Oke, share screen yang lain. Oke, ini salah satu perusahaan saya juga, yaitu Collins Media. Ini salah satu campaign yang kerjaan saya juga. Oke, maaf ya.
Oke. Nah, itu tadi ya. Salah satu contoh ya, salah satu akhirnya setelah perencanaan yang saya buat, saya bikin nih, apa nih toolsnya gitu. Saya bikin seperti itu gitu. Jadi jadi di Gunung Angkringan yang saya punya itu sekarang lagi apa ya? Lagi relaunching. Lagi relaunching dengan new concept, ya kan? Dan saya harus mengedukasi. Baik, itu salah satu contohnya gitu. Jadi kalian bisa bikin seperti itu ya. Oke, sebelumnya saya lanjutkan dulu. Itu hubungannya sama perencanaan, akhirnya saya membuat konten seperti itu gitu. Oke. Nah, setelah kalian bikin tabel seperti ini, kalian bisa masuk ke konsep riset pasar ya. Riset pasar ini sebenarnya bisa kalian lakukan ketika awal, yang seperti saya ceritakan ketika sebelum UTS. Kalian bisa lakukan riset awal dan beberapa modul saya sharingkan bagaimana caranya kalian bisa meriset pasar. Tapi riset pasar itu apakah berhenti sampai situ saja? Tidak. Gitu loh. Selama usaha itu berjalan, riset pasar itu terus dilakukan gitu. Jadi apa yang diinginkan oleh konsumen, karena keinginannya bisa berubah-ubah, dan apa isu yang ingin segera mereka pecahkan, bagaimana cara mereka mencari tahu solusi yang dibutuhkan, medium apa yang digunakan, atau media ya, media apa yang digunakan, di mana mereka biasanya mendapatkan insight seputar solusi bisnis, publikasi kah, conference kah, webinar kah gitu, atau layanan apa yang digunakan, bagaimana mereka menemukan layanan kita gitu, atau mengapa konsumen akan memilih layanan yang kita usung gitu. Kalian harus lakukan riset pasar itu. Karena apa? Kalian tidak pernah tahu kalau misalkan perilaku atau preference dari konsumen itu berubah gitu, dan kalian harus lakukan itu. Selanjutnya, setelah lakukan itu dimasukkan kembali ke sini ya, ke tabel tadi, perencanaan di sampingnya, dan bisa melakukan riset pasar, bagaimana hasilnya dari riset pasar itu. Lalu di tabel selanjutnya kalian memilih kanal pemasaran. Jadi tabel ini, dan tabel selanjutnya, ya kan? Jadi sudah ada 4 kolom, ya kan? Kolom yang keempat itu memilih kanal pemasaran. Nah, misalkan gini, buat sebuah konsep situs yang solid, ya kan, untuk menyampaikan konten. Kalian bisa menggunakan media sosial. Apa nih media sosial yang lagi ngehit? Oh, ada TikTok. Oke, kita bisa pakai TikTok. Atau misalkan ternyata Instagram nih masih engagementnya masih oke, pakai Instagram bisa. Facebook sepertinya tidak, misalkan. Oke, tidak usah pakai Facebook misalkan. Atau rencanakan konten, dan nomor 2, rencanakan konten portofolio yang bersih studi kasus atau implementasi atau testimoni atau informasi atau info receh, ya kan. Nah, kalian bisa lakukan rencana konten portofolio dalam bentuk apa? Konten kalender. Kalian harus punya konten kalender. Lalu rencanakan tulisannya seperti apa, kontennya seperti apa, videonya seperti apa, pemikiran pemimpin bisnisnya seputar tantangannya seperti apa. Ya, jadi kalian memperoleh cara efektif untuk dapat melakukan penyelesaian yang tidak perlu dilakukan hard selling. Kalian tidak harus melakukan hard selling, kalian bisa soft selling gitu. Jadi tidak selalu jualan gitu loh. Karena orang tuh paling benci dijualin gitu loh. Ya, tapi lebih senang di-sharingin gitu ya. Oke. Lalu pilih konten sesuai dengan bisnis dan kriteria konsumen. Bisa saja secara rutin merilis hasil riset, misalkan, atau white paper, infografik, tulisan blog, dan sebagainya. Tapi kalian tuh harus bikin konten kalendernya. Kalau enggak, ya nggak bisa konten kalendernya. Oke. Lalu pilih aplikasi tambahan untuk meningkatkan kunjungan ke situs, termasuk layanan publikasi email. Gitu ya. Nah, tugas kalian kali ini untuk part yang kedua adalah buatlah pemasaran digital tentang bisnis Anda di Instagram. Lah, ide bisnis pitch yang kalian lakukan tadi. Kalau misalkan kalian sudah punya Instagram, maka optimalisasikan Instagram kalian. Kalau misalkan belum, kalian harus buat, atau misalkan kalian bisa menggunakan Instagram personal ya, tapi kan harus buat personal tadi menjadi Instagram bisnis dulu. Karena apa? Karena kita harus menganalisis insight-nya nanti. Oke, pertama buatlah kalender konten ya. Setelah kalian bikin tabelnya, jadi tugasnya kalian adalah ada 2. Yang pertama bikin tabel tadi, tabel perencanaan, terus tabel riset pasar dan pemilihan kanal. Lalu buat seperti ini, buatlah kalender konten,
Kalender konten ini bisa berubah desain grafis ataupun videografi untuk feed atau instastory untuk seminggu ke depan. Bikin seminggu konten kalendernya, jadi nggak usah panjang-panjang konten kalender seminggu. Capture tampilan awal sebelum dieksekusi dan kerjakan konten marketing selama seminggu ke depan. Dan selama pengerjaan itu saya di-tag. Instagram saya di-tag. Always di-tag ya. Entah itu instastory, entah itu feed dan sebagainya, itu saya harus di-tag. Ya. Harus di-tag. Lalu setelah seminggu di-capture, setelah seminggu capture tampilan IG yang terakhir dan laporkan insight-nya dalam 1 minggu terakhir. 1 minggu itu. Jadi setiap hari kalian capture insight-nya seperti apa untuk analisis insight dari Instagram kalian seperti apa. Oke. Selanjutnya analisis dan evaluasi. Setelah 1 minggu berlalu, lakukan analisis atas engagement yang terbentuk. Ya. Dan lakukan evaluasi dan buatlah strategi untuk konten selanjutnya. Nah, strategi tersebut dapat dibentukkan pada sebuah kalender konten baru. Jadi kalian analisis, kalian evaluasi, jadikan satu paper, satu makalah, ya kan, tentang tugas ini seminggu ke depan. Oke, kalian bisa start mulai malam ini, begitu ya. Oke, tidak usah terlalu banyak kontennya, tapi yang jelas setiap hari harus ada konten satu Instastory ataupun satu feed. Gitu. Dan bagaimana desainnya kalian? Saya pikir banyak sekali aplikasi yang sudah mudah sekali dilakukan. Salah satu Canva gitu ya, videografi kalian bisa pakai TikTok, bisa story, itu bisa pakai konten TikTok dan sebagainya. Silakan kalian bisa mengeksplor gitu ya. Nanti kalian evaluasi bagaimana engagement-nya, bagaimana dan sebagainya. Lah, untuk ada lakukan analisis dan evaluasi, tidak berhenti di sini. Jadi kalian bisa cek banyak sekali konten-konten perihal bagaimana optimalisasi Instagram, ya kan? Dan bisa pelajari di situ dan bagaimana insight-nya, kalian bisa evaluasi. Oke? Gitu aja untuk part yang kedua. Silakan dilakukan tugasnya dan dikumpulkan minggu depan. Oke, untuk beberapa part selanjutnya akan Ibu update mungkin maksimal di 2 hari dari hari ini. Jadi selain mengerjakan tugas yang Ibu sudah buat, Ibu sharingan tadi, kalian juga pastikan notifikasi dari grup Google Classroom kita, ya kan? Karena Ibu akan share sewaktu-waktu setelah selesai sesuai dengan sampai ke UAS nanti, ya kan? Karena apa? Kalau misalkan Ibu berekam semuanya, mungkin nggak jadi efektif. Jadi harus Ibu bagi per part, ya. Karena kita tidak bisa interaksi langsung. Baik, begitu aja. Untuk pengembangan bisnis part 3 dan part 4, kita ketemu selanjutnya. See ya!